Shalom alaihim besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya. Kena prank kitab Barnabas. Kena prank kitab Barnabas. Bapak Ibu Saudara, di luar sana kitab Barnabas disebut Injil. Injil Barnabas. Kasihan ya. Mosok Injil kitab. Kalau Injil itu kitab, Anda akan jungkir balik menjelaskan Galatia 3 ayat 8. Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Bagaimana bisa Injil diberitakan kepada Abraham? Abraham itu dari zaman perjanjian lama, sementara Injil yang kalian gagal pahami itu dari perjanjian baru. Para pendeta, para romo yang masih mengajarkan bahwa Injil itu kitab, kamu harus bisa menjawab Galatia 3 ayat 8. Gimana tuh jelasinya? Injil itu bukan kitab. Injil itu Yesus. Makanya ada Injil anak Allah, Injil anaknya, Injil Kristus, dan Injil yang kekal. Kita akan membahas kena prank kitab Barnabas. Ya, Katolik dan Protestan sangat setuju dan bisa menerima kitab Barnabas. Bahkan umat di luar Kristen, ya, itu juga memakai kitab Barnabas dijadikan untuk dasar mengolok-olok kekristenan. Kami Kristen sejati Alkitabiah 100% menolak kitab Barnabas. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Katolik, orang-orang Protestan, dan umat non-Kristen kena prank Injil Barnabas. Mari kita bahas, siapakah Barnabas yang ada di Alkitab? Di dalam Kisah 11 ayat 24, Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2, Roh Kudus yaitu Yesus Allah itu sendiri berkata, ditulis pakai huruf hitam karena perkataan Yesus Allah. Kata Yesus begini, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi Yesus sendiri memilih Barnabas dan Saulus untuk jadi alatnya, jadi tugas yang sudah ketentukan bagi mereka. Bagaimana Yesus bisa tahu tentang Barnabas? Di dalam Kisah 13 ayat 1, Barnabas adalah seorang nabi. Dan seorang nabi 100% mutlak harus dipilih Yesus. Efesus 4 ayat 11. Dari sini terbukti bahwa Barnabas adalah bagian dari 70 murid yang dipilih Yesus di dalam Lukas 10 ayat 1. Jadi Barnabas dan Saulus atau Paulus ya, itu sangat kental banget iman mereka pada Yesus Allah. Saya ulang, Barnabas dan Saulus sangat kental banget iman mereka kepada Yesus Allah. Dua-duanya, baik Barnabas maupun Saulus, dijadikan alat pilihan bagiku, kata Yesus. Kata Yesus Allah, Kisah 13 ayat 2. Kalau memang Barnabas itu sangat kental beriman pada Yesus, kitab apa yang ditulis oleh Barnabas? Kalau nabi, kalau dipilih jadi alatnya kan nulis kitab. Paulus saja nulis kitab. Barnabas mana kitabnya? Kemungkinan besar kitab yang ditulis Barnabas adalah kitab Ibrani. Ya, ini masih debatable.
antara entah ditulis oleh Barnabas, entah ditulis oleh Silas, ya, entah ditulis oleh Nathanael, kitab Ibrani. Tetapi dengan adanya pernyataan dari Yesus bahwa khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, maka lebih mungkin Ibrani ditulis oleh Barnabas, ya. Mari kita bahas tentang kenapreng kitab Barnabas. Kitab Barnabas yang diimani, yang diterima oleh Katolik, Protestan, dan umat non-Kristen, ya, itu sangat-sangat jelas bertentangan dengan keimanan Barnabas. Barnabas itu orang yang penuh Roh Kudus dan penuh iman, dan Barnabas itu dipilih oleh Yesus jadi alatnya. Sedangkan kitab Barnabas yang diimani oleh Katolik, Protestan, dan umat di luar Kristen itu sangat bertentangan dengan keimanan Barnabas. Satu, di dalam kitab Barnabas itu, Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Ini kan cocok banget dengan doktrinnya Tritunggal Katolik dan Protestan. Ya, Barnabas dijadikan salah satu kitab koleksi, ya, oleh orang-orang Tritunggal. Ya, kalau Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, cocok banget itu dengan Tritunggal, ya. Tritunggal kan yang jadi Allah itu Bapa, Yesus cuman putra, Yesus cuman anak. Cocok juga dengan para mu'alaf. Mu'alaf juga cocok. Makanya kitab yang mereka sebut Barnabas ini dijadikan alat oleh orang-orang dari luar Kristen untuk dijadikan bahan olok-olok. Tetapi kita orang Kristen sejati Alkitabiah ngerti, ya, itu pasti itu bukan Barnabas, ya. Nomor 2, di dalam kitab Barnabas itu Yesus tidak mati disalib, tapi disamarkan atau digantikan oleh Yudas Iskariot. Wah, ini mah ketahuan banget ini. Yang suka begini kan di luar Kristen, ya toh. Yesus itu nggak mati disalib, tapi disamarkan oleh Yudas Iskariot, ya. Murahan, ya toh. Nomor 3, Yesus itu bukan Mesias katanya. Dan Yesus bukan juru selamat, bukan Allah. Ini cocok dengan keimanan Katolik, dengan keimanan Protestan. Ya. Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan Allah. Kan Alkitab menulis juru selamat harus Allah. Katolik menolak. Juru selamat cukup putra katanya. Juru selamat itu cukup anak. Itu Protestan itu kamu tanya juru selamat siapa? Anak. Yesus Allah bukan. Bukan. Padahal 1 Timotius 2 ayat 3, Yudas 1 ayat 25. Juru selamat itu harus Allah. Ya, orang-orang Katolik perhatikan baik-baik. Juru selamat itu harus Allah. Kalau kamu mengakui Yesus Kristus juru selamat dan Yesus Kristus cuman putra, itu menipu jemaat Protestan, Karismatik, Pentakos, Mormon, Advent. Tak kasih tahu kamu mengakui Yesus juru selamat, tapi Yesus Kristus cuman anak, cuman putra. Sementara Allahmu masih tetap Bapa. Kalian menipu jemaat, 100% menipu jemaat. Allah juru selamat itu harus Allah. Yudas 1 ayat 25, 1 Timotius 2 ayat 3. Bagi penyembah Allah berkepribadian 3, ya, penyembah Tritunggal, itu cocok banget. Juru selamat itu cukup putra, juru selamat itu cukup anak, juru selamat itu tidak boleh Allah. Makanya kitab Barnabas ini diterima oleh Katolik, oleh Protestan. Lah kalau dari non-Kristen ya sudah pasti menerima. Karena itu kitab yang dicari-cari untuk mengolok-olok orang Kristen. Kita yang Kristen sejati Alkitabiah, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, menolak kitab Barnabas. Kesimpulan, kitab Barnabas 100% bukan tulisan Barnabas yang ada di Alkitab. Itu tulisan Barnabas yang lain. Mungkin Barnabas dari Itali, mungkin Barnabas dari manapun juga.
Kristen sejati Alkitabiah 100% menolak kitab Barnabas. Sebab kitab Barnabas isinya 100% hujatan terhadap Yesus Tuhan Allah Alfa Omega. Katolik, Protestan, dan umat di luar Kristen sangat setuju dan dapat menerima kitab Barnabas sebab memang cocok dengan keimanan mereka. Katolik tidak mengakui Yesus Allah. Protestan tidak mengakui Yesus satu-satunya Allah. Katolik dan Protestan menolak juru selamat itu harus Allah. Bagi Katolik, bagi Protestan, juru selamat cukup putra, yang jadi Allah tetap si Bapa. Salam Pendeta HTD. Jadi very clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Aduh. Batuk pilek ya. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara, Kristen sejati Alkitabiah menolak Injil Barnabas. Kata mereka Injil, itu kata mereka ya. Ya saking mampetnya ya. Menolak kitab Barnabas ya. Tetapi Katolik dan Protestan sangat menerima karena di Injil Barnabas itu Yesus bukan Tuhan, bukan Allah ya. Cocok dengan keimanan Katolik sama Protestan. Yesus kan cuman putra, yang jadi Allah tetap Bapa. Kadang-kadang Yesus disebut Tuhan pun juga ragu-ragu gitu ya. Ya. Semua gereja di luar sana Tuhan Yesus, tapi tidak pernah berani menyebut Yesus satu-satunya Allah. Ya, apalagi umat di luar Kristen, wah paling demen kalau denger Injil Barnabas itu. Kata mereka ini Injil katanya, kata mereka. Kitab Barnabas itu sangat demen banget untuk mengolok-olok kekristenan. Tetapi kita Kristen sejati Alkitabiah menolak Barnabas, menolak Injil atau kitab Barnabas itu. Bagi Kristen sejati Alkitabiah, kita ikutin Alkitab ya. Alkitab yang murni dan konsekuen ya. Kristen tidak jiplak kitabnya Katolik. Katolik tidak ada di Alkitab. Protestan tidak ada di Alkitab. Ya. Karismatik, Pentakosta, Mormon, Advent tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab itu Kristen. Ya. Dan versi sesatnya yaitu Nasrani ya. Kristen itu penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah ya. 1 Petrus 4 ayat 16, sebagai orang Kristen kita harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama Kristus. Kalau Kristus itu pasti Yesus. Tidak ada Kristus kok Bapa. Tidak ada Kristus kok Maria. Tidak ada Kristus kok Tritunggal, itu enggak ada. Ya. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa. Allah yang esa itu punya nama Yesus Kristus. Juru selamat itu harus Allah yang esa, punya nama Yesus Kristus. Tuhan itu harus Allah yang esa, punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Romo dan pendeta membaca Yudas 1 ayat 25 terkencing-kencing. Saya tantang Romo dan pendeta, beranikah kamu membahas Yudas 1 ayat 25? Pasti terkencing-kencing. Beranikah kamu membahas Roma 16 ayat 25 sampai 27? Pasti terkencing-kencing. Ya, Yeremia 10 ayat 10, Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20 tentang Allah yang benar. Beranikah kamu membahas Allah yang benar? Pasti terkencing-kencing. Beranikah Romo pendeta kamu membaca Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Pasti terkencing-kencing, nggak berani. Ketahuan menipu umat. Ya, clear? Kena prank kitab Barnabas. Jadilah Kristen sejati. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab yang asli, murni, konsekuen.
Alkitab Kristen. Ya. Kristen tidak jiplak dari Alkitab Katolik. Kristen menolak konsili. Semua yang mengakui konsili pasti Allahnya berkepribadian 3. Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, Advent, semua yang mengakui konsili pasti Allahnya berbiji 3 apa berpribadi 3 ya. Kristen sejati Alkitabiah, Allahnya Esa. Esa itu satu, bukan keesaan, bukan kesatuan. Allah yang satu punya nama Yesus Kristus. Bukan dari kemarin, bukan dari besok, tapi dari sebelum segala abad, sebelum segala sesuatu ada, sebelum bumi diciptakan, sebelum malaikat diciptakan, sebelum bumi ini ada, Allah itu sudah punya nama Yesus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Ikut sekolah Alkitab biar pinter. Ikut dibaptis biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jaminan mutu. Baptisan yang benar. Alkitabiah membuat namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jaminan mutu, tiket selamat masuk surga. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.